Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuniar dengan nomor NIM 2500238 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan BP25. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal, mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Nah, interpersonal ini merupakan antara satu orang dengan orang lain. Proses komunikasi interpersonal ini terjadi antara satu orang dengan orang lain, atau yang sering disebut dengan antar pribadi. Nah, terkadang komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh komunikasi intrapersonal. Kedua hal ini berbeda, maknanya itu berbeda, di mana komunikasi intrapersonal ini merupakan yang ada dalam diri kita. Misalnya seperti ini, seperti kita sedang menganonimkan sesuatu. Nah, intrapersonal ini diartikan ke dalam sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang ada dalam diri kita, di mana kita sendiri menjadi komunikator bagi diri kita gitu. Dapat diartikan bahwa komunikasi intrapersonal ini merupakan sesuatu yang kita mainkan atau sesuatu imajinasi yang kita mainkan di dalam diri kita sendiri, di alam bawah sadar kita ya. Nah, mungkin contohnya seperti misalnya pada jam-jam tertentu, misalnya nanti nih kita akan ada pertemuan dengan seseorang di jam-jam tertentu. Nah, ketika akan memasuki jam tertentu tersebut, kita akan alam bawah sadar kita akan mengatakan atau mengingatkan kayak nanti saya mau ngomong apa ya, nanti saya mau bicarakan apa ya, bagaimana ya saya cara ngomongnya. Nah, hal tersebutlah yang merupakan contoh dari komunikasi intrapersonal ini. Nah, komunikasi intrapersonal ini saling berkaitan dengan komunikasi interpersonal, di mana komunikasi intrapersonal ini sangat berpengaruh besar terhadap keberlanjutan dari komunikasi interpersonal ini. Dalam komunikasi intrapersonal ini kita akan berkontribusi, kita akan ikut serta berpikir dalam diri kita sendiri, kayak misalnya tuh kayak gimana lawan bicara saya ini, bagaimana intensitasnya, apa dia bisa nggak ya, dia sanggup nggak ya memahami bahasa saya jika saya menggunakan bahasa ilmiah seperti ini, menggunakan bahasa seperti itu, dia sanggup nggak ya, dia bisa nggak ya mencerna apa yang saya bicarakan gitu. Nah, sehingga kita bisa mengasumsikan sesuatu di dalam komunikasi intrapersonal ini yang ada dalam diri kita, sehingga bisa juga menjadi wadah bagi kita sendiri. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal menurut para ahli. Nah, menurut Arwen Pace, komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang yang terjadi secara langsung atau secara tatap muka. Nah, menurut para ahli lain menyatakan bahwa komunikasi interpersonal ini menuntut kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau maksudnya itu kita dengan pihak lain gitu. Nah, secara kontekstual, komunikasi interpersonal ini berlaku pada bagaimana keadaan dan budaya serta konteks psikologikal. Artinya, interaksi antara individu dengan individu yang lain akan tercorak pada bagaimana keadaan dan kondisi yang sedang terjadi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Little pada bukunya tahun 1999, komunikasi antar pribadi merupakan sebutan lain dari komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi antar pribadi ini merupakan komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu yang lain, atau dengan
seseorang dengan seseorang yang lain. Komunikasi interpersonal memiliki bentuk khusus menurut Littlejohn, yaitu komunikasi diadik. Komunikasi diadik ini merupakan komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan orang lain secara tatap muka, yang memungkinkan menangkapnya interaksi-interaksi atau poin-poin yang dikemukakan selama proses komunikasi tersebut. Contohnya seperti raut wajah, mimik muka, interaksi yang sedang dibicarakan atau pembicaraan tersebut, atau tatapan muka. Nah, semua hal tadi itu harus terjadi harus jelas secara verbal maupun non-verbal. Nah, contoh dari komunikasi diadik yang saya jelaskan sebelumnya itu ada komunikasi antara suami dan istri misalnya, atau antara dosen dengan mahasiswa, murid dengan guru, atau antara teman sebaya atau teman sejawat. Nah, intinya komunikasi ini hanya dilakukan oleh 2 orang saja dan tidak boleh lebih, yang terjadi secara tatap muka, di mana pembicaranya itu jelas secara verbal dan non-verbal seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, menurut Jalaluddin Rahman, beliau meyakini bahwa komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama ada kepercayaan, di mana kita pada satu titik harus percaya kepada lawan bicara kita. Nah, kepercayaan kepada komunikator atau kepercayaan kepada komunikan ini bisa tumbuh apabila ada faktor yang turut kita pikirkan. Yang kedua, ada kekuatan atau kekuasaan. Kekuatan maksudnya apabila seseorang memiliki kekuatan atau kekuasaan, maka orang lain akan lebih patuh dan lebih tunduk kepada dirinya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita sendiri kepada orang tua kita, atau pimpinan ke bawahan, dosen kepada mahasiswa. Nah, apabila mereka ini memiliki kekuatan atau kekuasaan, contohnya guru, dosen, atau orang tua ini, kita sebagai anak, sebagai mahasiswa atau sebagai muridnya tentu kan lebih patuh, lebih tunduk kepada mereka, karena mereka lebih memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih dari kita gitu. Jadi, kekuasaan atau kekuatan ini memiliki pengaruh yang paling besar dalam mempengaruhi orang lain. Nah, kekuatan atau kekuasaan yang dimaksud ini bukan bagaimana posisi jabatannya atau bagaimana posisi kedudukannya, melainkan bagaimana seseorang tersebut memiliki hal yang berbeda yang ada dalam diri kita gitu. Kekuatan atau kekuasaan yang dimaksud ini bukan bagaimana tentang posisi mereka, bukan tentang bagaimana kedudukan mereka, tetapi tentang bagaimana atau apa yang dimiliki seseorang tersebut berada di luar kendali diri kita gitu. Dan yang ketiga, ada kualitas komunikasi yang menggambarkan keterbukaan bila maksud dan tujuan dari komunikasi itu jelas. Dan ketika harapan ini sudah dinyatakan, maka segalanya atau semuanya akan diselesaikan, akan dikelirkan dengan baik. Yang keempat, ada perilaku suportif. Perilaku suportif ini akan meningkatkan kualitas komunikasi, di mana memiliki 3 ciri-ciri. Ciri-ciri pertama dari perilaku suportif ini yaitu
evaluasi dan deskripsi, di mana kita tidak boleh meremehkan diri kita sendiri dan memberikan kelemahan pada diri kita sendiri. Yang kedua ada orientasi masalah, di mana kita akan berusaha untuk bisa bekerja sama dalam mencari pemecahan masalah. Dan yang ketiga ada spontanitas, yaitu sikap jujur yang bisa diyakini, bisa dipahami, dan bisa dipercaya oleh orang lain. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama ada keterbukaan. Keterbukaan merupakan terbuka terhadap kedua belah pihak dan kemampuan menilai secara objektif. Keterbukaan ini tidak hanya ditujukan kepada individu ke individu yang lain, melainkan kepada seluruh isi atau kajian materi yang telah diberikan sebelumnya. Keterbukaan ini merupakan kita harus bisa menerima kritikan dan saran yang diberikan oleh orang lain, dan jangan pernah merasa bahwa diri kita lah yang paling benar, yang paling betul dari segi hal apapun. Yang kedua ada persepsi interpersonal. Persepsi ini memberikan makna, menafsirkan informasi secara indrawi. Persepsi interpersonal ini memberikan makna terhadap stimulan dan stimulasi yang ada pada lawan bicara kita. Yang ketiga ada konsep diri. Konsep diri ini merupakan pandangan atau bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, atau bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Selanjutnya ada atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal ini merupakan kesukaan terhadap orang lain, sikap positif pada diri seseorang, dan daya tarik yang dimiliki oleh diri seseorang. Dan yang terakhir ada hubungan interpersonal itu sendiri. Hal ini merupakan hubungan baik antara diri kita dengan lawan bicara kita. Selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama perbedaan persepsi, di mana pesan bisa disalahartikan ketika kita memiliki cara pandang yang berbeda. Yang kedua ada gangguan emosi, seperti perasaan cemas, sedih, marah, kecewa, itu bisa menghambat dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, kurangnya keterbukaan atau kurangnya rasa empati terhadap sesama. Dan yang keempat ada faktor bahasa dan budaya, di mana perbedaan latar belakang ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antar individu atau antar personal. Dan yang terakhir, kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada strategi dalam meningkatkan komunikasi interpersonal. Nah, yang pertama itu kita harus menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, kita harus bersikap terbuka dan bersikap lebih jujur. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang positif. Yang keempat, bisa mengendalikan emosi saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, ada bisa memberikan umpan balik atau masukan atau kritikan yang membangun. Dan yang terakhir, kita harus menunjukkan empati dan rasa hormat kita terhadap lawan bicara kita. Oke, masuk ke materi terakhir mengenai fungsi-fungsi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu menjadi sarana atau fasilitas dalam mengajak, membujuk, atau mempengaruhi orang lain. Yang kedua yaitu bisa membangun hubungan yang lebih akrab atau yang lebih intim dengan orang lain atau antar individu. Yang ketiga, menjadi fasilitas dalam pertukaran informasi secara langsung. Dan yang terakhir ada sebagai alat kerjasama atau alat kolaborasi dalam suatu organisasi. Baik, mungkin segitu saja mengenai pembahasan materi komunikasi interpersonal dari saya. Banyak
Kurangnya, bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.